Hai semuanya, perkenalkan nama saya Janisa Samarabate. Saya bersekolah di SMP Negeri 2 Dharma Caraka Gunung Sitoli Selatan. Hari ini saya akan membahas tentang mata pelajaran seni musik, yaitu dokumentasi musik kelas 9. Kita semua pernah mendengar yang namanya musik, bahkan menyanyikannya. Kita bisa mendengarnya di radio, televisi, handphone, laptop, dan berbagai alat teknologi lainnya. Semua musik yang kita dengar itu melalui peranti-peranti yang disebut dokumentasi musik, atau sering kita dengar dengan perekaman atau recording. Dan dapat kita simpulkan bahwa dokumentasi musik adalah penyimpanan, pengumpulan, dan pengelolaan informasi yang terkait dengan musik. Teknologi semakin berkembang dari waktu ke waktu, begitu juga perekaman. Berikut adalah beberapa teknologi atau perekaman musik yang berkembang dari waktu ke waktu. Yaitu yang pertama, perekaman akustik. Kalian tentu kenal yang namanya perekaman akustik. Ya, perekaman akustik adalah proses perekaman suara secara langsung dari suatu lingkungan atau pertunjukan. Metode perekaman akustik banyak dilakukan pada akhir tahun 1800-an menggunakan fonautograf. Fonautograf ditemukan oleh Edward Leon Scott de Martinville pada tahun 1817 sampai 1879. Seorang pencetak buku atau penjual buku yang berkebangsaan Prancis. Fonautograf berupa corong membran yang terhubung dengan besi tipis seperti jarum yang disebut dengan stylus. Corong berguna untuk menangkap bunyi, dan ketika bunyi tertangkap, ia lalu menggetarkan membran di dalam corong yang terhubung ke stylus tersebut. Lalu, stylus bergerak mengikuti getaran membran hingga mengenali roll silinder yang terbuat dari lilin. Metode perekaman ini memiliki banyak kelemahan, terutama pada aspek kemiripan dengan rekaman aslinya. Akibat diperlukan penyesuaian instrumen yang digunakan dalam sebuah lagu untuk mengikuti daya tangkap alat rekam tersebut. Kalian tahu gambar ini? Ya, ini adalah fonograf atau gramofon. Pada perkembangannya, akustik mengganti rolling berbentuk silinder menjadi berbentuk piringan sebagai media rekaman. Alat musik ini selain digunakan untuk merekam, alat ini juga dapat memutar rekaman yang telah kita rekam menggunakan piring hitam atau long play, atau singkatannya yaitu LP. Beginilah gambarnya. Teknologi perkembangan semakin berkembang, dan digunakannya lah mikrofon sebagai penangkap bunyi pada tahun 1825. Mikrofon merupakan sebuah transducer yang mengonversi musik akustik menjadi elektrik, sehingga sinyal dapat diamplifikasikan. Salah satu yang menghubungkan alat ini adalah yaitu seseorang yang bernama Alexander Graham Bell pada tahun 1870-an. Meski begitu, kredit penemu mikrofon diberikan kepada David Edward Hughes yang mengembangkan mikrofon karbon dengan kualitas suara yang lebih baik. Yang kedua adalah perekaman elektrik. Dapat kita ketahui bahwa perekaman elektrik adalah perekaman suara menggunakan perangkat elektrik atau mekanis. Penemuan mikrofon berpengaruh perkembangan metode perekaman. Sebelum corong fonautograf dan gramofon berperan sebagai penangkap bunyi akustik, setelah itu mikrofon berfungsi menangkap bunyi akustik dan mengubahnya menjadi sinyal elektrik untuk perekaman. Metode tersebut disebut dengan perekaman elektrik. Alat musik yang sebelumnya sulit direkam karena segalanya tidak beresonansi dengan baik.
di corong tersebut. Dapat direkam menggunakan mikrofon dengan metode perekaman elektrik. Yang ketiga, yaitu perekaman magnetik. Perekaman magnetik adalah perekaman penyimpanan data, suara, dan gambar menggunakan magnetisasi pada bahan magnetik. Di era perekaman magnetik terjadi sekitar tahun 1940-an. Perekaman ini bermula saat ditemukannya magnetic tape pada tahun 1928 di Jerman oleh Fritz Pfeffumer. Sederhananya, metode perekaman ini dilakukan dengan menulis data bunyi ke pita secara magnetik. Pita yang memiliki banyak bunyi bergemersik disebut dengan hiss. Hiss digunakan untuk menggambarkan Norse atau bunyi gemersik. Pada awal perkembangannya, metode perekaman ini menggunakan reel tape sebagai media penyimpanan data audio. Pada tahun 1960-an, Philips, perusahaan elektronik, mengembangkan tape dengan ukuran yang lebih kecil, praktis, dan ringkas. Ini dikenal dengan yang namanya compact cassette. Penemuan ini menandai lonjakan besar dalam industri musik. Ditambah lagi dengan perusahaan SONY atau disebut dengan Sony, mengembangkan pemutaran compact cassette yang lebih mutakhir. Yang terakhir adalah perekaman digital. Perekaman digital adalah proses mengubahnya suara menjadi biner yang disimpan dalam bentuk pola magnetisasi. Penemuan ini diawali dengan kemauan metode konferensi suara akustik menjadi sinyal digital. Sinyal ini diolah melalui komputer dan memiliki fleksibilitas tinggi dalam penyutingan. Pada tahun 1980, perusahaan Philips mengenalkan teknologi yang bernama compact disc atau CD sebagai media penyimpanan data digital. Kehadiran CD menuliskan data ke cakram menggunakan laser, perlahan menggeser metode penulisan secara magnetik yang berlaku sebelumnya. Teknik merekam secara digital juga mengembangkan berbagai perangkat lunak atau software. Pengelola audio yang disebut sebagai Digital Audio Workstation atau DAW, yaitu diolah dan disimpan sebagai format. Salah satunya yaitu MP3. Audio MP3 memiliki kualitas bunyi yang lebih rendah dibandingkan bunyi dalam format WAV, yaitu bunyi atau gelombang bunyi. Pada tahun 2000-an, banyak dijumpai kasus pembajakan CD musik yang melanggar hak cipta serta menyebabkan kerugian material bagi para musisi dan produser musik. Musisi dan produser musik mulai memasarkan hasil perekaman audio melalui mimbar digital atau digital platform yang tersebar di internet. Sekian dari saya. Jika ada penjelasan atau kata-kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton channel saya.